Oke, kita mulai ya untuk pelajaran hari ketiga ini. Seperti yang ada request, kebetulan juga mirip sama yang mau kakak persiapkan ya. Nah, yang namanya STIS, pastinya ada soal tentang statistika ya, ya. Cuma mungkin yang menjadi masalah adalah materinya sangat-sangat banyak, rumusnya sangat-sangat banyak. Nah, cuman kalau di STIS itu biasanya kalau rata-rata, median, modus, ini ada hafal untuk yang eh, data berkelompok. Data berkelompok ya. Kemudian kalau untuk simpangan rata-rata, simpangan baku ataupun variansi, terus juga kuartil-kuartil ya, ini data tunggal. Biasanya seperti itu. Ya, jadi ada persiapkan kalau untuk data berkelompok rata-rata median modus itu wajib. Sedangkan kalau simpangan rata-rata, simpangan baku, variansi gitu ya, ataupun kuartil gitu ya, itu untuk data tunggal ya. Terus kalau ada hafal median, median itu rumusnya mirip dengan kuartil, desil, dan persentil. Kalau seandainya ada adik paham median, maka bisa mencari kuartil, desil, dan persentil. Bedanya kalau median itu I/2 atau 1/2 ya. Kalau kuartil I/3, desil kuartil I/4. I/4. Kalau desil I/10, persentil I/100. Itu aja bedanya. Sedangkan struktur rumusnya sama ya, gitu. Kemudian peluang juga bisa dua soal ya adik-adik ya. Aturan pencacahan dua soal ya. Jadi ini lumayan wajib untuk dikuasai ya. Oke, kita lanjutkan untuk materi hari ketiga ini. Kita mulai dari statistika yang rata-rata ya. Nah, ada tabel data berkelompok ditanyain rata-rata. Nah, biasanya kan ada mencari rata-rata itu dengan rumus ini ya. Sigma XI kali FI per Sigma FI. Gitu kan? Adik-adik cari dulu XI-nya, cari XI itu data tengah ya. Kemudian cari perkaliannya dengan FI, kemudian jumlahkan ya. Berarti kan panjang ya, caranya lumayan panjang dan angkanya besar-besar. Nah, kalau cara ini panjang, angkanya besar. Capek kita untuk mengerjakannya. Nah, ini kakak ada satu lagi cara yaitunya rumus coding dengan coding. Ini bisa membuat angkanya lebih kecil-kecil. Kalau kecil-kecil menghemat waktu ya menghitungnya. Kemudian juga lebih cepat ya. Lebih cepat jadinya kalau seandainya angkanya kecil-kecil. Gimana yang coding ini? Nah, adik-adik kasih kode di bagian sini. Mulai dari nol ke negatif dan nol ke positif. Ke atas negatif, ke bawah positif. Menempatkan nol itu terserah adik-adik mau ditempatkan di mana. Nah, kalau usahakan agak di tengah ya. Usahakan agak di tengah. Di sini kakak letakkan nol di sini. Di 10, terus -1, -2, -3. Ini ke bawahnya positif. 1, 2. Nah, Kak boleh nggak di 15 ini letak nolnya? Boleh. Di paling atas Kak, boleh. Terserah adik-adik di mana mau meletakkan kode nolnya. Ya, tapi usahakan di tengah-tengah tujuannya agar angkanya saling menghabiskan sehingga angkanya kecil-kecil. Gitu ya. Jadi usahakan balance. Kemudian di rumus ini kan ada XS. Nah, XS itu kita ambil dari XI-nya. Jadi XS itu sama dengan XI di tempat nol itu. Ya. Nah, 55, 56, 57, 58, 59. Tengah-tengahnya berarti 57. Sehingga XS-nya adalah 57. Ya, jadi ambil XI di tempat nol berada. Kemudian kalikan FI kali CI. Kalikan ya, -6, -16, -15, 0, 5, 20.
Kemudian tambahkan. Nah, menambahkan ini seru adik-adik. 20 15 sisa 5. Ini 10 sama minus 6 sisa 4. Minus 16 sama 4 sisa minus 12. Ya. Nah, jadi jumlahnya minus 12. Terus jumlah FI-nya adalah 20, 25, 40, 45, 50 ya. Nah, 50 sigma FI-nya. Ya udah, sekarang langsung aja rata-rata sama dengan rata-rata sementara kali jumlah CI kali FI per sigma. FI kali panjang kelas. Nah, panjang kelasnya berapa? Dari 55 ke 59 ada 5 ya. Oke. Langsung 57 ditambah minus 12 per 50 kali 5. 57 dikurang dengan ini coret ya, dapat 10 minus 12 per 10 atau 57 kurang 1,2. Jawabannya adalah 55,8. Jawabannya adalah B, adik-adik. Oke, apakah ada pertanyaan untuk soal ini? Nah, kalau kakak lebih merekomendasikan adik-adik pakai rumus coding, ya. Kasih kode 0, terus ke bawahnya positif, ke atasnya negatif. Kalikan dengan FI, ya. Lalu dijumlahkan. Jumlahkan juga frekuensinya. Lalu lihat rata-rata sementaranya siapa? Yaitu dari FI di sini, 57. Gitu ya. Yang minus 3 ini, yang dia itu selalu berkurang satu, minus 2, minus 3, kalau masih ada minus 4, kalau masih ada minus 5, dilanjutkan. Ke bawah kalau masih ada 3, 4, 5, dilanjutkan gitu. Cari minus 3, mana minus 3? Yang ini kan? Yang mana minus 3 ada? Ya, nol itu bebas peletakannya. Mau di sini boleh, kalau di sini nol berarti min 1, min 2, 1, 2, 3. Gitu ya. Kalau mau di sini juga boleh, berarti ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi letakkan nol dulu, ke atasnya negatif, ke bawahnya positif. Gitu. Dimulainya bukan dari minus 3, adik-adik. Mikirnya dimulai dari nol. Kasih kode dari nol dulu. Letakkan dulu nol, letakkan dulu nol, lalu ke atas negatif, ke bawah positif gitu. Ya, benar. Ke atasnya negatif, ke bawahnya yang positif. Oke. Kalau nilai ujiannya dibalik, kodenya tetap sama, Kak. Dibalik maksudnya nilai ujiannya dibalik. Oke, intinya codingnya bisa tetap sama sih, adik-adik. Bisa aja. Oke. Enggak. Untuk panjang kelas, ini untuk menghitung panjang kelas, kalau secara rumus, ya, panjang kelas, panjang kelas itu batas atas kurang batas bawah ditambahin satu. Kenapa harus ditambahin satu? Karena ketika kita mengurangkan 59 dikurang dengan 55, itu 55-nya nggak kehitung, maka harus ditambahin satu. 4 tambah satu makanya dapat 5. Amannya ada-ada hitung aja. Hitung aja ya, 55, 56, 57, 58, 59. Ada 5 panjang kelasnya. Gitu. Oke? Ya, lebih cepat ya. Oke? Panjang kelas itu sama semuanya. Terserah adik-adik gitu. Untuk mencari CI. Itu FI itu adik-adik. Kalau yang ditambahin bagi dua itu FI. Sedangkan kakak pakai coding. Nggak pakai-pakai FI lagi. Oke? Nah, jadi adik-adik boleh pakai rumus biasa atau pakai coding. Coding ini adalah kode yang kita bikin sendiri. Bukan dari soal. XF sama dengan XI di tempat nol berada. XF sama dengan XI di tempat kode nol. Ya, kalau seandainya ada bikin nol di sini, maka XS-nya adalah 52.
gitu. Kalau mau bikin nol di sini, maka XS-nya 42. Oke? Ya. Jadi coding itu bukan penjumlahan ya, coding itu kita sendiri yang menentukan. Kode kita sendiri yang kasih kodenya. Oke, kakak rasa nggak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, biasanya di STIS itu ada adik. Kalau soal sekolah kan ditanyain berapa modusnya gitu ya. Tapi kalau di STIS dia dikasih tahu modusnya berapa gitu ya. Oke, kita bahas untuk soal ini. Jika modusnya 19 setengah, 19 setengah, 20 per 7 dan jumlah penduduk kelompok umur 15 dan 19 lebih banyak 6 daripada kelompok sebelumnya, berarti 18 tambah 6 ya, hasilnya 22, 24. Kemudian jumlah pada kelompok 25 sampai 29 lebih banyak 18 daripada yang sesudahnya, berarti 7 tambah 18, maka jumlah penduduk umur modus adalah yang ditanyain ini adalah X adik-adik ya. Oke, ini 17, 7 tambah 18, 25 ya. Oke. Nah, rumus modus ini ya. Modus TB tambah D1 per D1 kali D2 kali P. Ya. Nah, modusnya udah diketahui 19 setengah tambah 20 per 7. Ya, letaknya di sini. Letak modus di sini. Ya, lebih daripada 19. Berarti letaknya di sini. Sehingga TB-nya adalah 19,5. Oke, dapat dari mana, Kak? 20 dikurang 0,5. Oke, terus D1. D1 itu adalah pengurangan X dikurang sama yang di atas. Dikurang 24. Kalau D2, selisih atau pengurangan sama yang di bawah. X dikurang 25. Ya. Nah, panjang kelas berarti 24 kurang 20 tambah 1. 5 juga ya. Atau boleh juga dihitung manual. 20, 24, 2, 20, 21, 22, 23, 24, ada 5. Kalau udah lengkap semuanya, langsung kita masukkan ke rumus modus. Sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Modusnya 19 setengah tambah 20 per 7. TB-nya 19 setengah juga. D1-nya X dikurang 24. D1 per D2 berarti X kurang 24 tambah X kurang 25 kali panjang kelasnya 5. Nah, adik-adik ini boleh kita kurangin ya, karena sama. Tinggal 20 per 7 sama dengan 5X kurang dengan 120. Kakak kalikan 5 ke dalam. Per X tambah X, 2X kurang 49. Oke ya. Terus ini kita kali silang ya. 20 dikali 2X, 40X dikurang 20 kali 49, 980 sama dengan 7 kali 5, 35X, 7 kali 120, 840. Berarti 40X dikurang 35X sama dengan minus 840 ditambah 980. 5X sama dengan 140 ya. Maka X 140 per 5, X-nya 28. Jawabannya D. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini adik-adik? 9 setengahnya dari mana, Kak? TB. Dia kan modusnya terletak di sini ya. Terletak di sini. Dari mana kita tahu letaknya di sini, Kak? Diketahui 19 setengah. Berarti kan lebih dari 9 setengah, 19 ya. Maka letaknya di sini. Nah, TB itu rumusnya kan TB sama dengan BB dikurang 0,5. BB-nya 20 dikurang 0,5 sama dengan 19,5.
Atau ada adik lihat aja. Di sini harus sama gitu ya. Panjang kelas itu daripada bingung-bingung, hitung aja manual adik-adik. No, 20, 21, 22, 23, 24. 5 buah. Oke? Atau boleh juga kurangin 24 kurang 20 kan 4 tambahin 1 ya. Nih, 24 kurang 20 tambah 1 gitu ya. Panjang kelasnya horizontal aja, Kak. Horizontal aja. Panjang kelas itu kan artinya jarak antara data. Dari 20 sampai 24 jaraknya ada berapa angka? Gitu maksudnya. Semua panjang kelas itu pasti sama. Mau ini, pasti sama. Ya, oke. Selanjutnya soal tentang median adik-adik. Ya, median ini juga biasanya data yang berkelompok ya. Di sini katanya, jika median di atas adalah 68,5 maka N sama dengan. Nah, kalau diketahui mediannya adik-adik, cari dulu di mana letaknya. Letak kelas mediannya di mana? Coba lihat 68 itu letaknya di sini ya. Antara 60 sampai 69. Disitulah letak 68,5. Berarti ini kelas mediannya. Ya. Nah, terus adik-adik cari N-nya. N-nya berarti jumlahkan ini ya. Jumlahkan ini 7 tambah 9 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah N. Hasilnya adalah 40 tambah N. Ya, atau ini F aja ya. Nah, jumlah frekuensinya 40 tambah N. Kemudian cari FKME. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Oke. Kelas median kita kan ini berarti kita tambahkan frekuensinya 7, 7 tambah 9 dapat 16. Udah, kita cuma butuh yang sebelumnya aja di atas kelas ini. Nah, ini adalah FK mediannya. Oke, kalau F mediannya adalah ini. Frekuensi kelas mediannya adalah N. TB-nya tadi berarti 60 kurang 0,5. 59,5. Ya, panjang kelasnya berapa? Dari 69 kurang 60 tambah 1. 10. Ya, udah lengkap semuanya, langsung masukin rumus. TB tambah P kali setengah N atau setengah F sih harusnya ini. Setengah F dikurang FKME per FME. Mediannya 68,5. Tepi bawahnya 59,5. Panjang kelasnya 10. Setengah F-nya berarti setengah dari 40 tambah N. Ini ya. Ini. Kemudian FKME-nya berarti yang 16 per FME-nya N. Oke, ini boleh dipindah ruasin ya. 68,5 dikurang 59,5 sama dengan 10 kali, kalian ini ke dalam 20 tambah setengah N kurang 16 per N. 68,5 dikurang 59,5 hasilnya 9 sama dengan 10 kali 20 kurang 16 4 tambah setengah N per N. Ini N-nya boleh ada adik kali silang. Kita dapatkan 9N sama dengan 10 kali ke dalam 40 tambah 5N. 9N kurang 5N sama dengan 40. 4N sama dengan 40, maka N-nya 10. Jadi jawabannya adalah yang C. Apakah ada pertanyaan untuk soal ini adik-adik?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kakak lanjutkan ya. 40-nya dari mana? Jumlahin. 7 tambah 9 berapa? Tambahin 9, tambahin 8, ditambahin 7. Ya, oke? Ditambahin N satu lagi. 5N kaliin ke dalam adekku. Hmm. 10 kali 4, 40 kata kakak. 10 kali setengah N, 5N. Oke ya? Selanjutnya, nah ini pernah keluar 2 kali di ujian TIS, walaupun udah lama ya adik-adik ya. Tentang nilai ujian anak-anak. Nah, katanya diketahui bahwa 60% dinyatakan lulus. Dugaan nilai tertinggi yang tidak lulus adalah. Nah, data itu kan data diurut dari 0% sampai 100%. Ini yang terendah sampai ini yang tertinggi. Yang lulus pastinya yang tertinggi ya. Yang lulus pastinya yang tertinggi. Berarti ini 60%. Sehingga yang tidak lulus ada 40% adik-adik. Ya. Maka soal ini karena yang ditanyain nilai yang berada di sini ya, maka itu adalah P40. Persentil 40. Oke. Nah, jadi kalau ada tentang soal tentang KKM, nilai yang tidak lulus ataupun nilai terendah yang lulus itu pakai persentil. Persentilnya ada ambil yang di sini, hitung dari bawah. Karena yang di atasnya 60%, maka yang di bawahnya itu 40%. Yang kita cari P40, bukan P60. Oke? Nah, jadi akan dicari persentil 40. Nah, pertama untuk mencari persentil, cari dulu posisinya. Rumusnya karena P40, 40 per 100 kali N. Ya, kita cari dulu N-nya berapa ya. Oh, udah ada nih, N-nya 30. Berarti 40 per 100 kali 30 dapat 12. Ya, nah cari di mana posisinya dengan cara cari FK. FK juga berguna nanti untuk di sini. Ya, berarti ini 2, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 5, 11, 11 tambah 12, 23. Nah, 12 ini berada sebelum 23. Ya, 12 berada sebelum 23, tapi sesudah 11. Ya, nah berarti letaknya di sini. Oke? Nah, dari sini kalau udah tahu di mana kelasnya, adik-adik bisa cari berapa TB-nya. TB-nya 7 kurang 0,5, 6 tengah. Panjang kelasnya berarti 2. 7 dan 8, 2. Apalagi? FP-nya, frekuensinya 12. FKP-nya, artinya frekuensi kumulatif yang sebelum 11. Ya. Oke, langsung kita masukkan ke dalam rumus. P40 sama dengan TB tambah P kali. Oh, ini kan I per 100. Berarti 40 per 100 kali N-nya 30 dikurang. Oh, oke, ini N aja lah dulu ya. Dikurang dengan FKP per FP. Ya, ini kakak langsung 40 per 100 karena memang kita mau cari P40. TB-nya 6,5, P-nya 2, 40 per 100 N tadi udah didapatkan 12 nih di atas. Ya, dikurang FKP-nya 11 per FP-nya 12. Ya, sama dengan 6,5 ditambah 2 kali 1/12. Kita bagi 6,5 ditambah 1/6. 1/6 itu sama dengan 0,166 ya. 1667. Berarti jumlahnya adalah 6,667. Jadi jawabannya adalah yang A. Sampai di sini apakah ada pertanyaan adik-adik?
Jadi kalau soal tentang KKM-KKM, nilai yang tidak lulus atau nilai terendah yang lulus ya, berarti itu pakai persentil. Gitu ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, ini soalnya tentang rata-rata gabungan ya. Ini ada cara cepatnya adik-adik. Kalau secara rumus, rumus rata-rata gabungan itu kan rata-rata satu kali N1 tambah rata-rata 2 kali banyak orang 2 sampai seterusnya per banyak satu tambah banyak 2 tambah banyak 3. Pakai ini ya. Nah, oke, sekarang kita pakai cara cepat aja kalau ditanyain banyak orangnya berapa. Caranya gini, kalau rata-rata kelas berarti itu sama dengan rata-rata gabungan, yaitu 58. Kemudian rata-rata siswa laki-laki sama dengan 64. Rata-rata siswa perempuan sama dengan 56. Pertanyaannya, perbandingan siswa laki-laki dengan perempuan. Oke, ini ada cara cepatnya ya. Ada urutkan rata-rata ini. Yang terendah 56, kemudian 58, kemudian 64. 56 punya perempuan, 58 punya gabungan, 64 punya yang laki-laki ya. Nah, kemudian ada cari selisihnya. Cari selisih 56 ke 58 itu 2, 58 ke 64 itu 6 ya. Nah, kita pengen kita pengen N perbandingan N laki-laki banding N perempuan. Nah, ini perbandingannya dibalik adik-adik. Yang laki-laki ambil angka perempuan yaitu 2. Yang perempuan ambil angka laki-laki 6. Maka disederhanakan 1 banding 3. Jawabannya B. Oke, benar ya, Febriansyah. Jawabannya adalah yang B. Apakah ada pertanyaan untuk soal ini adik-adik? KKM itu soalnya bagaimana Kak? Sama kayak tadi. KKM itu kan batas daerah. Kenapa dibalik, Kak? Panggil aku kakak ya. Karena eh, memang kayak gitu ada. Kalau seandainya digunakan rumus kayak gini, maka bakalan ketemu rata-rata satu per rata-rata 2 sama dengan perbandingan N2 per perbandingan N1. Gitu. Ya, perbandingannya itu harus dibalik. Harus dibalik. Oke, kalau seandainya ditanyain rata-rata perempuan banding rata-rata laki-laki, berarti jadinya 6 banding 2, 3 banding 1. Tetap aja angka si perempuan itu 3 dan angka yang laki-laki itu 1. Perempuan 3, laki-laki 1. Oke, Kak, di soal sebelumnya ada kasus misalnya diambil 40%. Terus dihitung, oh diambil 40%. Dihitung ini ambil 60. Contohnya gini, oke itu ada di kelas premium kakak sih. Misalnya gini, hmm, 25% dari komputer yang bernilai baik gitu ya, itu akan dijual gitu ya. Maka berapakah nilai tertinggi dari komputer yang jelek gitu ya? Berarti P75 kayak gitu. Ya, nantilah ya. Karena ini nggak bisa nambahin soal di sini, makanya nggak bisa kita lanjutin dulu. Nanti bakalan kakak bikinkan video pendeknya. Kalau ditanyain berapa anak perempuan, nah misalnya ini diketahui semua anak ada 100 misalnya ya, ada 100. Berarti kalau mencari anak perempuan, perbandingan perempuan berapa? 3 ya. 3 per 4 kali 100. Jadinya 75 gitu ya. Syaratnya gini aja, diurutkan, diurutkan, lalu cari selisihnya. Urutannya dari kecil ke yang besar. Ya, dan juga rata-ratanya itu cuma 2 kelompok. Ya, kayak ini kan laki-laki dan perempuan. Boleh juga kelas 1 dan kelas 2 kayak gitu. Empatnya dari mana, Kak?
Perbandingan adik-adik, tiu. Ya, kalau seandainya ini kan jumlah semua anak ya. Semua anak. Berarti pernya ini jumlah yang ini dong. Satu tambah tiga. Oke. Kalau tiga kelompok nggak bisa. Ya memang. Kalau tiga kelompok nggak bisa. Ini bisa untuk yang dua kelompok aja. Oke. Ini kan semua anaknya 100. Maka perbandingannya itu per 4. Oke. Ya harus dibalik ya. Oke, ini rasanya cara cepatnya lumayan umum ya seharusnya. Oke, mungkin guru-guru adik-adik tidak mengajarkan. Oke, lanjut soal nomor 6. Kita tentang simpangan baku. Simpangan baku dari data ini adalah. Nah, kalau ada soal tentang simpangan baku, simpangan rata-rata, variansi, hal pertama yang harus adik-adik cari adalah, oke, adalah rata-rata. Karena rumus dari simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Untuk rumus variansi itu adalah jumlah dari data dikurang dengan rata-ratanya dikuadratkan per n. Ini ya. Kalau seandainya simpangan rata-rata, rumusnya adalah jumlah dari data dikurang rata-ratanya dimutlakkan per n. Nah, yang harus dihafal itu cuman variansi dan simpangan rata-rata adik-adik. Kalau variansi, datanya dikurang rata-rata, lalu dikuadratkan. Tapi kalau simpangan data, datanya dikurang rata-rata, lalu dimutlakkan atau dipositifkan. Ya, cari dulu rata-ratanya. Berarti 8 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 7 per banyak datanya ada 6 ya. Oke, ini jumlahnya 12, 15, 30 per 6. Maka rata-ratanya 5. Oke? Nah, adik-adik boleh langsung cari simpangan bakunya. Oh, bukan, variansi dulu. Cari dulu variansi. Karena dari variansi baru bisa cari simpangan baku ya. Nah, variansi adalah jumlah data dikurang rata-ratanya. Berarti 8 kurang 5 kuadrat tambah 3 kurang 5 kuadrat tambah 4 kurang 5 kuadrat 6 kurang 5 kuadrat 2 kurang 5 kuadrat 7 kurang 5 kuadrat per n yaitunya 6. 8 kurang 5 3. Ini minus 2 kuadrat. Minus 1 kuadrat 1 kuadrat minus 3 kuadrat 2 kuadrat per 6. Ini 9, 4, 1, 1, 9, 4 per 6. Ya. Ini 10, 10, 20, 28. 28 per 6. Nah, itulah variansinya adik-adik. Berarti simpangan baku tinggal diakarkan variansinya. Diakarkan 28 per 6. Ya, ini 28 itu hmm, dibagi 6, oh bukan, dibagi 2 dapat akar 14 per akar 3. Ya, sama-sama kita kali dengan akar 3 per akar 3, hasilnya 1/3 akar 42. Jawabannya adalah yang B. Oke, apakah ada pertanyaan untuk soal ini adik-adik? Jadi, kalau simpangan baku, hal pertama yang dicari adalah rata-rata. Kemudian cari variansi. Caranya data dikurang rata-rata kuadratin. Lalu tambahin semua. Kalau mau cari simpangan baku, akar dari variansi. Oke, akar rasa jelas ya. Selanjutnya simpangan rata-rata. Sama ya. Untuk mencari simpangan rata-rata, cari dulu rata-rata. Ya. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 10 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga ya. Nah, ini hasilnya 36 per 6. Rata-ratanya juga
enam. Nah, apa tadi rumus dari simpangan rata-rata? Jumlah dari data dikurang rata-ratanya dimutlakkan per N. Ya, berarti ada ini kita kurangkan ya, dimutlakkan 3 kurang 6 tambah 5 kurang 6 tambah 8 kurang 6, 4 kurang 6, 6 kurang 6, 10 kurang 6 per 6. Ini kan mutlak minus 3, mutlak minus 1, mutlak 2, mutlak minus 2, ini 0, ini 4 per 6. Jadinya 3 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 0 tambah 4 per 6. Ya, jawabannya 12 per 6. Hasilnya 2. C ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan adik-adik? Oke. Aman ya. Selanjutnya. Nah, ini sering keluar di TOTO nih adik-adik. Apalagi TOTO yang dibikin sama yang katanya bimbel dari itu ya, dari mahasiswa STIF. Ya. Mutlak artinya apa bagus? Dipositifkan. Ya. Oke, soal nomor 8. Ini tentang perubahan data adik-adik. Datanya itu kalau katanya dijumlahkan atau dikurangkan, kalau untuk rata-rata itu berlaku. Rata-rata, modus, median, kuartil itu berlaku. Kalau perkalian juga berlaku nih. Misalnya kita punya rata-rata 5. Data kita ditambah 7 lalu dibagi 3. Berapa rata-rata? Baru gitu ya. Nah, berarti ini ada rata-rata barunya sama dengan 5 tambah 7 dibagi 3 gitu. Ya, berarti 12 bagi 3 rata-rata barunya adalah 4 gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, berarti juga variansi, penjumlahan dan pengurangan tidak berlaku. Perkalian aja yang berlaku atau pembagian. Ya. Misalnya kita punya variansi 5 ya. Kemudian ini juga kita berlakukan ya. Maka variansi yang baru itu cuman ini aja ada pembagian aja yang berlaku. Jadinya 5/3 gitu. Ya. Jadi untuk soal nomor 8 ini katanya simpangan baku awalnya 5. Lalu datanya ditambah 10 kemudian dikali 3. Pertanyaannya variansi baru. Ya. Oke. Nah, cari dulu simpangan baku yang baru. Karena ini tidak berlaku, maka cuman kita kali 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, karena simpangan baku itu adalah akar variansi, ya, berarti variansi sama dengan simpangan baku kuadrat. Jadinya 15 kuadrat, 225, yaitu C. Oh, ini contoh yang lain ya adik-adik. Contoh yang lain ini. Ini kakak kan kasih contoh yang lain. Kalau soal yang nomor 8 ini pembahasannya nih. Ini kan kakak dibagi 3 ini kata kakak. Hmm. Oke, selanjutnya kita ke peluang dan aturan pencacahan. Nah, ini lumayan momok menakutkan juga ya sama adik-adik. Oke, di sini kakak kasih konsep dulu. Kalau soal tentang bola-bola, itu ada dua kemungkinan. Diambil sekaligus, sekaligus banyak ya. Misalnya 2, 3, 4. Atau diambil satu-satu. Nah, diambil satu per satu, ada lagi dua kemungkinan. Dikembalikan, dikembalikan. Satu lagi tidak dikembalikan. Ya, kakak cuma mau kasih tahu kalau diambil sekaligus lebih daripada satu ya, itu kita mengerjakannya pakai kombinasi adik-adik.
untuk Na maupun untuk NS-nya. Oke, tapi kalau satu persatu itu nggak perlu pakai kombinasi. Manual aja angkanya gitu ya. Oke, nomor 9, sebuah kotak berisi tiga yang putih dan satu yang merah. Akan diambil secara acak tiga bola sekaligus. Tiga bola sekaligus. Maka peluang terambilnya tiga bola yang salah satunya berwarna merah. Berarti satu merah, dua putih. Gitu ya kejadian yang kita inginkan. Nah, kalau peluang berarti kita harus mencari Na dan Ns. Cari Ns dulu. Dia mengambil tiga bola sekaligus. Mengambil tiga bola sekaligus dari ini totalnya kan 4 ya. Maka pakai kombinasi 3 dari 4 ya. Dengan rumus kombinasi berarti 4 faktorial per 4 kurang satu, satu faktorial kali 3 faktorial. 4 3 faktorial per satu kali 3 faktorial hasilnya 4. Itu untuk NS-nya. Kalau untuk Na-nya, ya, kan kita pengen satu merah, dua putih. Merah yang satu kita ambil dari satu ya. Berarti ini kombinasi satu-satu tetap satu nanti ini. Sedangkan dua yang putih kita ambil dari tiga. Berarti kombinasi dua, tiga. Tiga faktorial per tiga kurang satu dapat tiga kurang dua dapat satu faktorial. Terus dua faktorial. Maka ini dengan eh, penjabaran ya, coret-coret dapat 3. Oke, maka peluangnya adalah 3 per 4. Na per Ns sama dengan 3 per 4. Jawabannya C. Oke, apakah ada pertanyaan untuk soal ini adik-adik? Jadi ketika soal bola-bola diambil sekaligus, berarti banyak ya, lebih dari satu, maka itu mencarinya pakai kombinasi. Terus mungkin tambahan untuk adik-adik ya. Selain rumus kombinasi yang ini, ya, kalau seandainya kombinasi N1 itu hasilnya N. Kombinasi N sama N kurang satu juga N. Contohnya kombinasi 54 hasilnya 5. Kombinasi 51 hasilnya 5. Terus kombinasi N2 hasilnya N, N tambah N kurang satu per 2. Contohnya kombinasi 10 2 sama dengan 10 kali 9 per 2. Itu cara cepat ya. Kalau adik-adik mau hafal. Kemudian kombinasi NN itu satu. Ya, kombinasi N0 juga satu. Ya, oke. Ini hitung cepat ya. Hitung cepat. Kalau nggak mau menghafal ya udah pakai ini ya, rumus kombinasi. Soal selanjutnya nomor 10. 5 siswa bernama A, B, C, D, E akan ditempatkan pada kursi yang menghadap meja bundar. Peluang di mana Cynthia dan Della tidak duduk berdampingan adalah, oke, ini kan dia di meja bundar ya. Si A, si B, si C, si D, si E. Pertanyaannya peluang tidak duduk berdampingan. Ya, berarti kita cari dulu NS. Ini duduk bebas adik-adik. Karena ini melingkar, kita pakai permutasi siklis. Orangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Permutasi siklis 5. Rumusnya 5 kurang satu faktorial. Ya, berarti 4 faktorial. 4, 3, 2, 1. Hasilnya 24. Nah, sekarang kita itu ini ada mencari yang tidak berdampingan. Sulit untuk mencari yang tidak berdampingan, maka kita cari banyak yang berdampingan. Berdampingan si CD. Nah, kalau disuruh tidak, cari yang dilarang itu. Jadi kita cari yang berdampingannya. Kalau seandainya berdampingan, kita anggap satu unsur. Berarti unsur yang kita hitung sekarang ada 1, 2, 3, 4.
Jadi permutasi siklis dari 4 dikali Della dan Cynthia ini juga bisa kita susun berdua. Jadinya 2 faktorial. Tidak pakai siklis ya, faktorial biasa. Kenapa? Karena mereka berdua belum membentuk lingkaran. Ya, kalau dilihat dari C ini cuman kayak lurus aja. Makanya cuman 2 faktorial. Berarti ini 4 kurang 1 faktorial kali 2 kali 1. 3 faktorial kali 2. 3 faktorial itu 3, 2, 1 kali 2. Hasilnya 12. Ya, oke. Nah, untuk mencari yang tidak berdampingan, itu kan yang NA-nya ya. Kita kurangkan si 24 dengan 12 tadi. Hasilnya 12. Ya, kebetulan sama ya. Nah, maka peluangnya yang tidak berdampingan sama dengan NA per NF 12 per 24. Hasilnya setengah, yaitu D. Oke ya? Oke. Soal nomor 11. Dalam sebuah kotak berisi 3 merah, 2 biru, totalnya 5. Diambil 2 kelereng satu per satu tanpa pengembalian. Peluang terambil 2 kelereng dengan warna yang sama adalah, berarti ini kemungkinannya warnanya itu merah-merah atau biru-biru. Gitu ya adik-adik. Terus kalau tanpa pengembalian, Na dan Ns-nya berkurang. Oke? Nah, jadi ini untuk mencari peluangnya, berarti ini peluangnya sama dengan Nm1. Langsung aja lah ya. Untuk mencari yang M, berarti 3/5 yang di awalnya. Dikali, karena udah diambil satu, tinggal 2. 2/4. Ditambah, untuk yang biru, 2/5. Dikali, karena udah diambil biru satu, tinggal 1/4. Gitu ya. Nah, jadi tanpa pengembalian itu, Na dan Ns-nya itu ada yang berkurang. Karena isinya berkurang, udah di luar. Gitu ya. Berarti ini 6/20 tambah 2/20. 8/20 atau 4/10, hasilnya 0,4. Yaitu B. Ada pertanyaan untuk soal ini? Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 12. Jika huruf statistika disusun secara acak, peluang bahwa kata yang dibentuk dimulai huruf S dan diakhiri K adalah. Nah, kalau peluang, bagusnya cari NS dulu, karena dia bebas ya. Berarti STATIS tika itu disusun bebas. Nah, ini ada yang sama ya angkanya atau hurufnya. Berarti kita pakai rumus permutasi unsur yang sama. Pakai yang ini ya. Cari dulu siapa aja yang sama. Yang sama itu S. S ada satu, dua, dua. T ada 3. A ada 2. I ada 2. Ya. Nah, kemudian satu lagi siapa yang satu? K satu. Nah, ini pakai rumus yang permutasi ini ya. Totalnya semuanya 10. 10, 2, 3, 2, 2, 1. Jadinya 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorialnya juga boleh kok diselesaikan. Ini jabar 10 kali 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 per 21, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Adik-adik, ini main coret-coret aja ya. Nah, ini habis. Ini habis. Ya, 2, 2 habis dengan 4.
Sehingga tinggal 10, 9, 8, 7, 5, 3. Tidak perlu dikalikan adik-adik. Karena kita mau cari peluang. Nanti akan dibagi juga. Gitu ya. Nah, sekarang cari NA. S-nya harus di depan. K-nya harus di akhir. Ya. Yang di sini berarti huruf-huruf yang lain. Yaitu yang ini ya berarti. Ya. Nah, S-nya ada dua. Berarti dua. Dikali K-nya ada satu. Berarti satu. Sedangkan yang di tengah-tengah ini kita gunakan cara yang sama kayak yang tadi. Ya, berarti banyaknya ada berapa nih? 4, 7 ya. 7. Kemudian, bentar. Jadinya 8 adik-adik. Ya, untuk yang di dalam ini ada 8. Kenapa ada 8 Kak? Karena S, S itu kan cuma satu di sini. Satu lagi di dalam yang di tengah-tengah. Maka jadinya 8 ya. Permutasi 8 yang sama itu 3, 2, 2. Oke, permutasi 8, 3, 2, 2. Ya. Terus satu untuk si S. Ya. 2 kali 8 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Kali satu. 2 kali 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ini coret. Ini habis 4. Ya. Hasilnya 2, 8, 7, 6, 5. Sehingga peluangnya NA per NS 2, 8, 7, 6, 5 per 10, 9, 8, 7, 5, 3. 8-nya coret, 7-nya coret, 5-nya coret. Ya, apalagi nih? Hmm, ini dapat 2. Ya, berarti, oh salah, ini dapat 3. 3 dengan 9. Kok nggak dapat ya jadinya? Bentar. Oke, ini 2, 8, 7, 6, 5. Per, oke, 10, 9, 8, 7, 5, 3. Ya, 10, 9, 8, 7, 5, 3. 8-nya coret, 7-nya coret, 5-nya coret. Ya, ini coret dapat 2. Berarti 4 per 90. 2 per 45. Ada kok jawabannya. Yaitu di A ya. Oke. Jadi ada kalau ketemu soal statistik ini ya, soal peluang cari NA per NS. Bukan. Dia memang udah dihitung yang bisa menjadi huruf pertama itu kemungkinannya ada dua ya. Tapi yang berdiri sebagai huruf pertama kan cuma satu orang, satu buah S. Satunya yang lain masuk ke dalam yang 7 ini. Berarti 7 tambah satu dapat 8 gitu. Dia memang udah dihitung sebagai kemungkinan S yang pertama atau S yang kedua ya, kayak gitu. Makanya ada dua. Nah, kemudian sudah berdiri S di tempat yang pertama. S yang satu lagi tetap terhitung untuk posisi yang di tengah-tengah. Makanya ditambahkan jadi 8 gitu. Ya. Oke, selanjutnya nomor 13 ya. Nah, ini ada namanya peluang binomial. Oke? Peluang binomial ini kalau seandainya ada kejadian yang berulang-ulang kali dilakukan. Berulang kali terus ada opsi berhasil dan gagal. Saling terbalik ya. Saling terbalik. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Kalau seandainya salah berarti kebalikannya benar. Ya, maka itu pakai rumus peluang binomial. Rumusnya ini. Ya. Nah, coba baca. Seorang penjaga gawang mampu menahan dengan peluang 3/5.
Ini menahan ya. Kemudian dalam suatu kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Ini adalah semua kejadian, berarti N-nya 5. Ya. N itu banyak percobaan atau semua kejadiannya berarti 5. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali. Nah, itulah X-nya. Menahan 3 kali ya. X-nya 3. Berarti kebalikan fungsinya, kebalikan dari 3/5 itu adalah fungsi kejadian yang tidak diharapkan. Kebalikannya, yaitu 1 dikurang 3/5 dapat 2/5. Langsung masuk rumus kombinasi 5/3, 3/5 pangkat 3, 2/5 pangkat 5 kurang 3. Ini 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial. Ini 27 per 625. Oh, kok kebanyakan sih, Kak? 125. Ini kan jadinya pangkat 2, 4/25. Ya, ini 5 faktorial. 5, 4, 3, 2, 1. 21, 3, 21. Coret-coret ya. Coret-coret dapat 2. Kali 27/125 kali 4, 25. 5 bagi ini dapat 25. Ya. Oke, dapat 8 kali 27 per 625. Atau 216 per 625. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Oke? Hari ini soal kita cuma sampai 15 ya, jadi kayaknya sampai kok. Soal nomor 14, nah ini soal TO Al-Faiz ada kayak gini ya. Cuman mereka salah bikin soal. Ya, mereka salah makanya tidak bisa, agak kurang dipahami gitu ya. Nah, jadi mereka pastinya ada angka yang sama nih adik-adik. Ini sama, ke sini juga sama. Nanti juga bakalan ada yang sama. Nah, ini kita kali bilangan sekawan. 1/akar 4 tambah akar 7 kita kali dengan akar 4 kurang akar 7 per akar 4 kurang akar 7. Ya, dapatnya akar 4 kurang akar 7 per yang di bawah 4 kurang 7. Hilang akarnya ya. Berarti akar 4 kurang akar 7 per minus 3. Kalau kita lihat yang lain, jaraknya juga 3 nih. Berarti boleh ada ubah soal ini menjadi akar 4 kurang akar 7 tambah akar 7 kurang akar 10. Berarti di sini pasti ada akar 10 kurang akar 13 sampai akar 397 kurang akar 400. Per semuanya sama-sama minus 3. Ya. Nah, ini saling menghabiskan dia adik-adik. Sit, sit, sampai ini. Sehingga dapatnya akar 4 kurang akar 400 per minus 3. 2 kurang 20 per minus 3. Minus 18 per minus 3. Jawabannya 6. Yaitu B ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, adik-adik kalikan bilangan sekawan. Ya. Terus soal terakhir. Nah, nilai limit tak hingga yang bentuknya kayak gini juga sering keluar ya. Adik-adik ya. Yang angka berpangkat. Ini konsepnya gini, limit X menuju tak hingga dari sebuah angka biasa hasilnya angka. Limit X menuju tak hingga dari angka per sesuatu lah yang ada X-nya di sini hasilnya 0. Ya, maka kita usahakan fungsi kita itu ada angka biasa dan ada yang punya per. Oke, caranya gimana? Kali pangkat tertinggi. Kali bentuk dengan pangkat tertinggi. Ini kan 2 pangkat X ya. 2 pangkat X tambah 3. Bukan kali sih, bagi bagusnya. Bagi. Kita bagi dengan 2 pangkat X. Di bawah juga kita bagi dengan 2 pangkat X. 2 pangkat X bagi 2 pangkat X itu 1. Tambah 3/2 pangkat X.
2 pangkat X bagi 2 pangkat X itu satu, dikurang 1/2 pangkat X. Nah, limit ini untuk tak hingga ya. Kalau angka satu ya satu. Kalau ada per, ini kan ada per ya. X-nya di per, hasilnya nol. Maka hasilnya 1/1. Jadi satu. Gitu. Jadi ada tinggal bagi dengan bentuk yang punya pangkat tertinggi. Ya, soal di bawah juga kayak gitu. Jawabannya ini juga satu sih ya. 3 pangkat X dikurang 3 pangkat minus X per 3 pangkat X ya. Terus ini 3 pangkat X ditambah 3 pangkat minus X juga kita bagi dengan 3 pangkat X. Ini dapat satu kurang. Kalau ini kan jadinya 3 pangkat minus 2X ya. Karena minus X dikurang minus X minus 2X. Yang ini satu tambah 3 pangkat minus 2X. Ini kalau kita turunkan kan jadinya berpecahan. Ya, gitu kan? Oke. Ada pecahan. Nah, yang ada pecahan ini jadi nol. Yang ada angka biasa ya tetap angka itu. Maka jawabannya satu. Gitu ya. Kalau langsung 2 bagi 2 itu nggak bisa, Kak. Mana 2 bagi 2? Oh, bisa. Tapi ini kebetulan bentuknya bagus adik-adik. Kalau bentuknya gini gimana? Sehingga 2 pangkat X tambah 1 kurang 2 pangkat X tambah 2 per 2 pangkat 2X tambah 5 dikurang 2 pangkat X kurang 7. Beda-beda kalau kayak gini. Beda-beda gitu ya. Nah, gimana? Ini kakak bikinkan sebagai PR ya. Kalau seandainya bentuknya tidak bagus. Kalau bentuk ini kan bagus ya, bolehlah adik-adik bikin ini. 2/2 ya, dari pangkat tertingginya aja. Ini juga 3/3 dari pangkat tertingginya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, maka konsepnya ini ya. Konsepnya ini bagi dengan bentuk pangkat tertinggi. Oke, udah jam 11.25 ada kakak telat jemput anak nih ya. Oke, semangat semuanya ya. Adik-adik ya, kalau besok mau ujian, mudah-mudahan adik-adik semua yang ada di Zoom ini lolos ya. Oke, kakak doakan semoga hal-hal yang baik itu datang ke adik-adik ya. Nggak usah panik ya, tidak usah panik ya, sama-sama. Mudah-mudahan kakak adik-adik lolos dan sedikit ingat sama kakak ya. Oh, Kak Riri, besok kasih tahu sama teman-temannya ataupun adik-adiknya yang mau ikut STIS. Oke, terima kasih semuanya. Bentar kakak pengen ini deh, pengen foto grup gimana caranya ya? Mana letak foto grup? Lihat kontrol. Screen. Ya udah gini kakak screenshot aja ya. Oke. Oke, terima kasih udah bergabung adik-adik. Sampai jumpa semuanya. Mudah-mudahan tahun depan kita nggak ketemu ya. Artinya adik-adik lolos. Oke, kalau nggak lolos, cari lagi kakak ya.